Selamat malam semuanya, kami dari kelompok Popo Pet Shop akan mempresentasikan hasil dari kinerja proposal kami. Pada kelompok ini, kami terdiri dari 3 orang, yaitu ada saya sendiri, Christine Catherine Angel Maria, lalu ada Dwila Faiza, dan ada Yesaya. Oke, nih pertama-tama kita bakal menjelaskan deskripsi dari perusahaan kita. Nah, Papa Pet Shop ini merupakan small business yang menjual makanan serta perlengkapan hewan seperti anjing dan kucing. Tetapi tidak hanya itu, kami juga terbuka akan edukasi kepada konsumen yang masih minim dalam melakukan pemeliharaan pada hewan. Sehingga dengan demikian, banyak konsumen yang tidak salah langkah dan berhasil merawat anabulnya dengan baik. Kami menjual makanan-makanan hewan dengan memperhatikan segala ingredients yang terdapat pada makanan tersebut, memastikan bahwa setiap makanan yang kami jual bernutrisi dengan terkandung vitamin yang meningkatkan imun anabul, mencukupi kebutuhan energi, kandungan mineral untuk pencernaan anabul, serta menjaga kesehatan bulu atau kulit anabul dan lain-lain. Nah, pet shop. Latar belakangnya itu adalah pet shop adalah usaha yang bergerak dalam bidang khusus perlengkapan hewan, penjualan, perawatan, dan lain-lain yang berkaitan dengan hewan. Semakin berkembangnya zaman, semakin banyak manusia memilih untuk memelihara hewan hanya untuk sekedar melepas penat atau sebagai hobi dan teman hidup untuk mengisi hari-hari manusia agar tidak merasa kesepian. Hal ini menjadi alternatif manusia dalam mengusir stres yang ampuh dan lebih efektif. Tetapi, tidak sedikit manusia hanya ingin memelihara hewan tanpa mengetahui bagaimana cara merawat dan kebutuhan yang harus dilengkapkan. Maka dari itu, tujuan kami membangun induk bisnis ini adalah membantu orang-orang yang ingin memelihara hewan seperti anjing dan kucing, agar mereka mengetahui apa saja perlengkapan yang harus disiapkan sampai makanannya. Lalu, kita juga punya visi misi. Visi Popo Pet Shop adalah menjadi tempat untuk memenuhi kebutuhan hewan peliharaan dan berbagi informasi kepada pecinta hewan dan masyarakat kota Bekasi dan Jakarta, sehingga hubungannya dengan dunia hewan peliharaan. Lalu untuk misi, kita punya 6 misi, yaitu yang pertama adalah berupaya untuk menjadikan toko hewan yang minimalis, rapi, elegan, dan wangi. Yang kedua, melakukan penjualan dengan produk yang selalu berkualitas, sehingga memuaskan pelanggan dan anabul yang datang. Yang ketiga, membantu para komunitas hewan rescue di Bekasi dan Jakarta dengan mendonasikan makanan-makanan hewan beserta pelengkapannya. Yang keempat, menjadikan pet shop yang mengutamakan kelengkapan produk dengan keunggulannya. Yang kelima, memberikan fasilitas yang mampu memudahkan pecinta hewan agar dapat lebih mudah mendapatkan informasi-informasi mengenai hewan peliharaan. Dan yang keenam, adalah berupaya untuk menjadi pet shop offline dan pet shop online. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang struktur organisasi. Di sini Yesaya Samuel sebagai CEO, Christine Catherine Angel sebagai COO, dan saya sendiri sebagai CFO. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis pemasaran. Beberapa keputusan yang berkaitan dengan promosi adalah pemilihan metode dan media yang akan dijadikan sebagai penyebar luasan informasi mengenai produk-produk yang ditawarkan dan dikembangkan oleh perusahaan kita, yaitu Papo Pet Shop. Nah, pemasaran yang akan dilakukan oleh Papo Pet Shop ini adalah melalui personal selling dan melakukan pemasaran menggunakan marketing mix mulai dari segi harga, distribusi, dan promosi. Nah, lalu target pasarnya itu untuk usaha sosial Pau Pau Pet Shop ini, kami tidak membeda-bedakan semua jenis agama dan ras. Seperti jenis kelamin laki-laki dan perempuan, usia minimal 18 tahun, maksimal sampai 35 tahun, lalu pendapatan minimal 3 juta. Status sosialnya adalah menengah ke atas dan menengah ke bawah. Target pasar geografi itu adalah kepadatan, yaitu di kota besar,
lalu wilayahnya di semua wilayah di Pulau Jawa. Lalu, strategi pemasaran. Pemasaran yang akan dilakukan oleh Pawpaw Pet Shop adalah melakukan mix marketing, di mana pemasaran mengacu pada serangkaian tindakan atau strategi yang digunakan oleh sebuah perusahaan dalam mempromosikan produk yang mereka jual di pasar. Kami juga melakukan personal selling dan promosi penjualan yang dilakukan oleh para karyawan terhadap konsumen yang datang ke toko. Promosi penjualan dan personal selling yang dilakukan oleh pihak toko, serta memperkenalkan toko kami dengan mengendorse selebgram dan seleb TikTok yang memiliki julukan Animal Lovers. Lalu kita ke bisnis model Canvas. Yang pertama adalah social value, kita ada after selling research, warranty 1 month, dan animal care. Lalu untuk user value, kita ada pria dan wanita umur 18-35 tahun. Mereka memilih Pawpaw Pet Shop karena kami memiliki harga yang terjangkau dan banyak promo-promo. Untuk key activities, kita ada internal meeting, sales, promoting, endorsing, hospitality, offline store, online shop, event-event. Lalu untuk key research, kita ada hospitality, food, dan pet toy. Untuk selanjutnya ada competitive advantage, yaitu kita harganya terjangkau murah, tempat terjangkau, makanan juga lengkap, lalu ada after selling service. Dan untuk risk and threats, kita ada pay later, keterlambatan kedatangan, dokter, dan kehabisan stok makanan. Dan untuk channels, kita ada Instagram, TikTok, Tokopedia, Shopee, Lazada, influencer, dan selebgram. Untuk partner, kita ada Pedigree, Alpo, ProPlan, Royal Canin, Whiskas, Friskies, Maxi, and Mio. Dan untuk financial value and revenue, kita ada sales offline, sales online, dan brand sponsor. Dan yang terakhir adalah cost structure, yaitu foods, pet toy, hospitality material, dogs and cats material, gaji karyawan, sewa tempat, dan promotion sosial media. Nah, selanjutnya ada analisis pesaing. Dalam bisnis pet shop ini, kami memiliki pesaing yaitu Mocha Pet Shop Summarecon Bekasi. Pet shop ini menyediakan berbagai kebutuhan untuk binatang peliharaan, perlengkapan grooming, vitamin, obat-obatan, kandang, dan lain-lain. Harga yang ditawarkan dikatakan terjangkau sehingga memastikan dapat dijangkau semua kalangan. Next. Lalu ada analisis operasi. Dalam melakukan pemesanan, Pawpaw Pet Shop memiliki dua alur, yaitu dari mode offline dan online marketplace. Dalam era digital, beberapa teknologi yang digunakan dalam kegiatan bisnis Pawpaw Pet Shop adalah internet. Menjadi hal yang sangat penting karena seluruh kegiatan bisnis Pawpaw Pet Shop sangat bergantung pada ketersediaan internet, baik untuk kegiatan pemasaran, penjualan, pelayanan konsumen, ataupun mengakses data pesanan. Pawpaw Pet Shop terdapat tenaga kerja sebanyak sekitar 15 tenaga kerja. Dari 15 tenaga kerja tersebut dibagi ke dalam dua pergolongan besar, yaitu yang pertama adalah staf kantor yang berjumlah 5 orang, lalu staf kantor ini statusnya sebagai pegawai tetap Pawpaw Pet Shop dengan sistem gaji tetap sebulan. Lalu untuk analisis SWOT-nya, yaitu ada strengths, weakness, opportunities, dan threats. Untuk stretch, kita memiliki kekuatan dengan memiliki strategi pemasaran dan kualitas produk yang lebih spesifik mengenai anjing dan kucing dalam ingredients-nya. Dan untuk weakness, untuk kelemahan kita dari bisnis ini adalah membutuhkan karyawan dan staff yang lebih banyak lagi untuk menjalankan kelancaran perusahaan ini. Untuk opportunities, kita ada peluang dalam menjalankan bisnis karena masih sedikit pet shop yang kurang dalam kelengkapan, kebersihan, dan rasa yang bisa diberikan untuk Anabol saat datang ke pet shop di Bekasi. Dan yang terakhir adalah threats,
Kita punya ancaman dari bisnis ini karena kami hanya menjual makanan untuk 2 hewan. Kemungkinan pelanggan merasa toko kami kurang lengkap, karena kita tahu banyak banget orang-orang yang punya hewan peliharaan selain kucing dan anjing. Oke, cukup sekian presentasi dari ide bisnis kami, yaitu Papa Pet Shop. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, dan mohon maaf bila masih ada kekurangan. Terima kasih.